Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Rizky Widiatna dari jurusan Teknik Informatika A2. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat. Jadi programnya ini menggunakan bahasa Java dan programnya ini menggunakan yang namanya JFrame, yang mana nanti akan menampilkan suatu jendela atau Windows ya saat programnya dijalankan. Nah, dibuatnya ini saya menggunakan software Apache NetBeans. Jadi singkatnya, aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi untuk mendata pesanan laundry. Dan aplikasinya ini sudah terintegrasi dengan database, yang mana nanti setiap data yang diinputkan akan masuk ke dalam database yang sudah dibuat. Kita langsung coba jalankan programnya. Ini merupakan tampilan pertama jika programnya dijalankan. Di sebelah kiri sini ada beberapa field yang dimana fungsinya untuk menginputkan data-data. Lalu di tengah ini ada tabel, yaitu data yang ada di tabel ini merupakan data dari inputan ada di sini. Jadi nanti algoritmanya itu datanya dimasukkan melalui form yang di kiri ini. Setelah berhasil dimasukkan, langsung ditampilkan pada tabel yang ada di tengah ini. Kita langsung coba untuk menambahkan data. Nah, di sini ada field atas nama, lalu nomor telepon, berat pakaian yang dalam satuannya itu kilogram, dan tanggal. Yang di sini saya mengaturnya tanggalnya itu tahun, lalu bulan, lalu tanggal. Nah, kenapa di sini ada satu field yang kosong? Di sini itu karena pada saat penginputan data, saya menginputkan atau menaruh value atau isi dari kolom nanti jadinya kolom di sini. Kolom dari nomor order ini itu secara otomatis yang sudah di set di database-nya. Nah, di sini saya sudah set auto increment di field nomor order, yang mana itu akan menambahkan secara otomatis satu angka saat ada file baru atau data baru yang masuk. Jadi tidak perlu menginputkan secara manual seperti itu. Lalu kenapa ada di sini kalau misalkan tidak dipakai? Itu nanti akan terpakai di update data, edit data. Contohnya seperti ini. Sudah dimasukkan, kita submit. Nah, datanya sudah masuk di nomor order atau nomor antrinya 2205. Jika saya klik, nah ini baru si field nomor order ini akan terpakai. Jadi fungsinya itu untuk menampilkan nomor ordernya yang fungsinya nanti untuk sebagai kondisi dalam melakukan update data. Nah, jadi di sini itu saya menggunakan yang namanya dalam Java itu event click. Jadi saat saya mengklik mouse
lalu mengklik tabelnya ini, nanti langsung data-datanya masuk ke field-field yang ada di kiri sini, yang mana akan memudahkan nanti jika akan diedit. Nah, seperti itu. Lalu contohnya seperti ini. Contohnya kita akan mengupdate data, misalkan kita ganti berat pakaian dari 1 jadi 2 kilo. Nah, untuk mengupdate data itu kita menggunakan tombol atau button dengan bacaan update. Jadi yang tadi untuk menambahkan data itu submit, yang untuk mengedit atau mengupdate data itu update, lalu muncul message data berhasil diperbarui. Oke. Nah, sini sudah diperbarui, yang tadinya asalnya 1 kg beratnya jadi 2 kg. Sini juga saya menyediakan fitur untuk mencari data yang mana berdasarkan nama ya, untuk mencari data. Misalkan, nah di sini juga kenapa bisa saat setelah mengetik itu langsung dieksekusi atau dijalankan untuk mencari data yang bernama Bima, itu di sini menggunakan event yang namanya key type. Jadi ini akan dijalankan fungsinya saat kita mengetik di keyboard seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan juga kodenya. Lalu di sini ada tandai selesai. Nah, tandai selesai ini itu untuk mengatasi misalkan proses laundrynya sudah selesai. Nah, di sini kan statusnya dikerjakan nih. Kalau misalkan kita pencet tandai selesai, maka artinya proses dari laundry ini sudah selesai dan akan dihilangkan dari data pesanan ini, lalu dipindahkan ke data yang mana prosesnya itu sudah selesai. Contohnya, nah, datanya hilang di sini, yang mana datanya itu pergi ke sini, ke halaman 2. Jadi saya membuat ada 2 halaman, satu halaman untuk input dan edit dan hapus data yang sedang kerjakan, maksudnya yang sedang di laundry, dan yang 2 ini untuk melihat data-data yang sudah selesai. Jadi datanya tidak hilang, masih ada. Nah, di sini juga ada fitur cari data sama kita yang tadi. Nah, selanjutnya ada fitur untuk menghapus data ya. Jadi contohnya misalkan data ini pengen dihapus, tinggal kita pilih aja datanya, terus pencet atau klik tombol hapus. Dia akan muncul seperti ini. Ini menghapus. Jika tidak bisa pilih no, nanti hapusnya dibatalkan. Jika memang ingin menghapus, bisa pilih yes. Nah, data telah dihapus, datanya sudah hilang. Nah, kalau ini clear input form itu untuk apa? Ini itu cuma untuk membersihkan data yang ada di form di kiri ini, misalkan udah klik ini nih, nah, tapi nggak jadi ngeditnya. Nah, tinggal kita klik clear input form, jadi bersih lagi. Sekarang kita lihat bagaimana dalam codingnya sehingga program ini bisa berjalan seperti ini. Pertama dari bagian form ini. Jadi di bagian form ini itu ada 5 form, 5 text field yang mana sudah di set masing-masing variabelnya. Ini nama variabelnya nomor order, lalu ini atas nama, seperti itu. Jadi untuk memasukkan kodenya itu saat sudah di
tempatkan seperti ini, di desain seperti ini, tinggal klik 2 kali, nah, langsung masuk ke actionnya. Jadi di fungsi text fieldnya ini sebenarnya saya nggak masukin apa-apa ya, cuman untuk mengetikkan atau menampung data dari database nanti misalkan. Jadi ini itu gimana caranya bisa nangkap data itu dari fungsi di sini sebenarnya, dari tabel ini. Dan dari submit ini. Jadi misalkan tadi kan kita mengetikkan di sini, datanya diambil semua, dijadikan ke data baru di database. Nah, itu yang bekerja itu submit di sini. Ini kita klik kanan aja, atau langsung bisa klik kiri 2 kali. Nah, sini. Kenapa data yang ada di text field tadi bisa masuk ke database? Di sini. Ini untuk mengkonekkan ke database-nya. Di sini ada perintah query yang mana untuk perintah di database-nya, yaitu atas nama ini nama variabel dari text field atas nama ya. Nah, text field yang ini itu namanya atas nama menggunakan fungsi get text. Ini itu artinya mengambil teks yang ada di text field atas nama, sama seperti yang lainnya juga seperti itu. Setelah itu, jadi ini tuh setelah itu dimasukkan ke database eksekusi, lalu masuk ke sini, membaca perintah tampil dalam kurung, ini artinya fungsi ya, fungsi tampil, yang mana fungsi tampil itu ada di sini. Jadi algoritmanya itu sudah memasukkan itu di submit, lalu ke sini. Nah, di sini fungsi tampil. Fungsi tampil ini ada banyak beberapa statementnya. Yang atas ini itu saya men-set jadi kosong datanya itu untuk fungsi dari yang ini tadi, clear input form. Jadi ketika saya mau klik ini, itu tombolnya mengarahkan langsung ke fungsi tampil yang mana saat pertama kali fungsi tampil ini dijalankan, yang akan dijalankan itu kode-kode yang berada di atas. Jadi kenapa tadi text fieldnya bisa kosong lagi, karena di sini di setnya menjadi kosong kembali. Nah, lalu di sini adalah proses penampilan datanya. Jadi sebenarnya itu proses penampilan datanya juga ada berhubungan sama ada kode yang di atas. Jadi di sini seperti biasa menghubungkan database-nya. Ini query-nya, perintahnya yang mana memilih semua, menselect, mengambil semua data yang ada pada tabel database, yang mana kondisinya statusnya itu dikerjakan. Nah, mengapa tadi yang dikerjakan itu ada di sini, sedangkan yang selesai ada di tabel yang berbeda? Karena yang di set ada di sini itu yang statusnya dikerjakan, dan ada kondisi dan atas namanya ini. Nah, ini like persen text cari. Nah, itu apa? Ini itu artinya dan n atas nama ini seperti teks cari. Jadi ini adalah fungsi buat untuk mencari data yang tadi, karena berdasarkan nama dituliskannya kolom namanya like. Nah, teks cari ini itu variabel yang saya buat untuk menampung masukan tadi di
text field cari data. Nah, jadi di sini. Nah, di sini itu ditampung ke sini. Nah ya, ambil datanya, tampung ke variabel text cari yang mana tipenya string, lalu dimasukkan ke kondisi ini, jadikan kondisi. Nah, dari itu kenapa bisa data yang muncul itu yang sesuai yang dicari, dan kenapa saat di ketik itu datanya langsung mencari itu, karena di sini dicari data itu menggunakan events yang namanya key type. Nah, jadi saat key type, jadi saat keyboardnya diketik, maka fungsinya ini akan menjalankan perintah ini, yang mana mengarahkan ke fungsi tampil yang tadi. Tampil yang tadi itu ini. Kembali lagi ke sini. Nah, tampil. Seperti itu. Simpelnya. Ini ya codingnya. Sini juga. Nah, di sini juga ada perulangan yang mana itu selama rs itu result set. Ini itu variabel yang saya buat untuk menampung data yang diambil dari database. Ditampung dulu di variabel rs ini. Nah, selama datanya masih ada, next itu untuk memeriksa datanya masih ada, itu diulang terus untuk ditampilkan sampai datanya mencapai akhir data. Ini itu untuk menampilkan jika ada error. Jadi nanti muncul option pane ke panel yang tadi yang pop up itu, nanti memunculkan message atau pesan errornya di belah mana. Nah, selanjutnya itu tombol ini ya, tanda selesai. Kita selesai itu sebenarnya cuman mengubah aja, mengubah status dari yang tadinya dikerjakan menjadi selesai. Jadi cuma mengupdate. Nah, jadi ada update data sama set status menjadi selesai, yang mana sesuai dengan nomor order yang dipilih. Itu ini codingnya. Di sini juga ada hapus juga sama, cuman ini query-nya itu delete from pesanan, kondisinya itu sama menggunakan nomor order juga. Nah, di sini juga ada switch case. Ini switch case yang mana itu untuk percabangan. Jika misalkan yang dipilihnya yes option, itu akan masuk ke sini, datanya dihapus. Kalau tadi pilih no, itu sudah datanya batal dihapus gitu. Nah, jadi di setiap kode-kode yang berhubungan dengan database itu, di sini saya menggunakan try catch. Jadi catch-nya ini itu untuk menampilkan misalkan kalau ada masalah, itu nanti ditampilkan melalui di option pane ini. Gitu. Nah, di sini juga tadi ada event namanya mouse click di tabelnya. Nah, di sini. Jadi saat satu baris di klik, riwayat itu nama tabelnya, get selected row diklik, dimasukkan ke variabel i yang mana tipenya itu integer, dan jika
I ini lebih besar daripada minus I. Nah, maka ini data-datanya itu disimpan ke text field. Nah, di sini tadi klik, data-datanya simpan ke sini dengan menggunakan fungsi yang namanya setText. Nah, disimpan berdasarkan get value add. Nah, ini kan jadi berulang ya. Itu. Ini 0, 1, 2, 3, 4 itu indeks kolomnya. Jadi misalkan kolom ke-1 indeksnya 0, kedua indeks 1 seperti itu. Lalu ke tombol update. Klik 2 kali. Nah, update juga seperti ini, mirip-mirip sama yang tadi tandai selesai, cuman ini lebih lengkap, lebih banyak di update. Jadi data-data yang sudah tadi disimpan atau diambil lalu disimpan di text field itu melalui tombol update ini dimasukkan ke dalam query yang nantinya itu akan diupdate ke database-nya. Lalu di panel atau halaman data selesai. Di sini tuh sebenarnya simpel aja ya, belum ada fungsi-fungsi yang lainnya, jadi cuma untuk menampilkan saja. Di sini juga sama menggunakan mouse click di sini, cuman saya belum memasukkan kodenya karena belum mau dipakai. Nah, kalau untuk menampilkannya datanya itu ada di sini. Nah, data selesai, data selesai. Jadi sebenarnya sama aja kodenya sama yang ini, cuman di sini kondisinya itu yang ditampilkan data pesanan yang mana statusnya itu selesai, sedangkan untuk di halaman utama itu statusnya dikerjakan. Nah, seperti itu. Untuk tombol untuk fitur cari datanya juga masih sama seperti yang tadi menggunakan oh ya, hampir lupa tadi untuk kode yang di atas itu ini. Jadi untuk library-nya itu ada beberapa library yang dipakai. Yang dimana itu SQL itu untuk menghubungkan ke database-nya. Terus ada GeoOptionPan, juga ada JTabPan. Nah, ini untuk tadi jadi ada dua halaman dalam satu jendela program itu. Lalu ada default table model. Nah, ini itu untuk mengatur tampilan dari tabel. Sini juga ada beberapa variabel yang dideklarasikan. Ini untuk nama driver dari SQL, yang mana driver ini menghubungkan programnya dengan MySQL. Ini adalah alamat dari database-nya. Nah, di sini itu beberapa objek yang digunakan untuk mengelola data dan menghubungkan ke database. Default table model ini bagi jadi dua objek, jadi ada objek model dan juga model. Itu fungsinya, yang model itu untuk tabel yang di tampilan awal. Nah, yang model 2 itu yang di tampilan data-data yang sudah selesai. Di sini juga, nah di sini itu adalah format dari judul tabelnya, jadi bisa di format di sini. Formatnya itu tadi ada nomor antri, sebenarnya ini harusnya nomor order itu. Kalau ada atas nama, nomor telepon gitu. Nah, diatur di sini juga kan. Tadi model itu
objek dari default table model. Deklarasikan juga di sini. Ini itu untuk judul di tabel halaman pertama yang tadi yang menampilkan yang sedang dikerjakan, dan yang judul 2 ini untuk tabel yang sudah selesai dari di halaman. Di set di sini nih, riwayat set model. Itu untuk tabel yang riwayat yang di awal tadi. Nah, ini. Sedangkan sudah itu kan langsung ke fungsi tampil. Jadi itu berurutan sesuai cara baca komputer itu kan berbaris ya. Jadi harus berurutan. Nah, ini untuk sudah ini beres. Baru yang di halaman 2 di set. Lalu di ke tampil ke halaman kedua di fungsi data selesai. Gitu. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf juga apabila banyak kata-kata yang tidak mudah dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.